Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Suatu Nasanah dengan nomor NPM 2021 14500 dari kelas S6F. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana jika seandainya saya menjadi guru. Dimulai dari metode pembelajaran apa yang saya gunakan, lalu model pembelajaran, dan media pembelajaran seperti apa yang akan saya gunakan ketika saya mengajar. Nah, yang pertama ini ada metode pembelajaran. Sebelum saya memilih metode pembelajaran seperti apa yang saya gunakan, saya harus memahami betul apa itu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini merupakan cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana yang sudah disusun berbentuk kegiatan yang nyata, praktis agar mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dari pengertian tersebut, maka kita seorang guru akan mencari metode mana yang paling tepat untuk menyampaikan materi. Kenapa metode pembelajaran itu harus tepat? Karena dalam metode pembelajaran yang diambil itu dapat mempengaruhi bagaimana siswa dapat menyerap pelajaran yang kita berikan. Karena dari metode pembelajaran ini dapat tergantung bagaimana cara kita mengajar, lalu bagaimana kesesuaian materi disampaikan sesuai dengan materi. Nah, dalam pemilihan metode pembelajaran, seorang guru itu harus terlebih dahulu mengenali karakteristik peserta didik ya. Jadi seorang guru selain melihat dari bagaimana karakter peserta itu, guru juga harus bisa menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang diambil. Nah, selain itu, setiap kelas metode pembelajaran guru itu biasanya berbeda, tergantung dari kelas yang diajar atau pembelajaran yang akan diangkat gitu, yang akan diterangkan. Nah, bila saya menjadi guru, metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode ceramah plus. Nah, maksudnya metode ini tuh sebenarnya mirip dengan metode ceramah pada umumnya. Tetapi metode ceramah plus ini biasanya disertai dengan model menyampaikan materi seperti diskusi, tanya jawab, terus ada juga demonstrasi dan latihan. Nah, karena adanya feedback antara pengajar dan murid. Sedangkan itu tadi kan saya sebutkan di atas ada demonstrasi. Nah, bagaimana sih demonstrasi ini dapat saya terapkan ketika saya menjadi guru? Nah, ini tuh bisa kita terapkan dengan cara praktikum agar siswa mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Demonstrasi ini menanamkan bahwa siswa lebih berfokus pada pembelajaran materinya. Nah, maksudnya metode pembelajaran plus ini, saya tidak hanya menyampaikan materinya saja, jadi saya mengharapkan feedback dari peserta didik. Yang tadi sudah dijelaskan, itu ada praktik, lalu juga ada tanya jawab, latihan, diskusi. Nah, diskusi ini bisa diskusi kelompok atau individu, tergantung dari submateri yang akan diangkat gitu. Jadi selain tidak hanya diskusi, siswa juga ditunjuk untuk mempraktikkan secara langsung. Nah, maksudnya seperti ini. Contohnya, saya mengajar di pelajaran akuntansi atau dasar-dasar akuntansi. Metode yang saya gunakan adalah metode ceramah plus. Jadi, saya merangkan bagaimana perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur, lalu bagaimana pencatatannya menggunakan persamaan dasar akuntansi. Lalu siswa, saya bentuk kelompok untuk diskusi. Saya berikan secara soal, jadi untuk kelompok itu biasanya soalnya itu sama, karena kan ini kita mencari diskusi atau pertanyaan kan, jawaban dimana pertanyaan dan jawabannya harus sama. Jadi setelah diskusi kelompok saya berikan studi kasus, lalu siswa ditunjuk untuk menyelesaikan studi kasus tersebut gitu. Jadi setelah studi kasus tersebut diselesaikan oleh siswa, masing-masing per kelompok siswa maju ke depan dan mempraktikkan secara langsung bagaimana menghitung studi kasus tersebut. Jadi adanya feedback antara guru dan murid gitu. Nah, yang kedua ini ada model pembelajaran
yang digunakan. Model pembelajaran yang digunakan ketika saya menjadi guru yang pasti yang pertama model pembelajaran secara langsung. Untuk siswa dari jenjang SD sampai SMA atau SMK, saat ini sudah menggunakan model pembelajaran secara langsung. Karena yang dulunya itu metode pembelajaran online karena ada pandemi atau virus, saat ini alhamdulillah sudah diberlakukan model pembelajaran secara langsung. Nah, di mana model pembelajaran secara langsung ini, materi pembelajaran disusun langsung oleh guru dan disampaikan secara langsung kepada siswanya. Nah, model ini berkaitan dengan metode pembelajaran yang pertama, yang tadi saya sebutkan bahwa metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu ceramah plus. Nah, metode ini di penyampaian materi dari guru ke murid disiarkan secara langsung, lalu ada demonstrasi dan tanya jawab. Lalu yang kedua, model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Selain tadi model pembelajaran secara langsung, yang kedua model pembelajaran kooperatif, di mana model pembelajaran ini hampir sama dengan model pembelajaran kontekstual, yang dimana menekankan bahwa siswa dituntut untuk mengeluarkan atau bagaimana cara siswa tersebut berpikir secara individu maupun kelompok. Nah, hanya saja model pembelajaran komparatif ini lebih menekankan esensi kerjasama dalam pembelajarannya. Meskipun begitu, model komparatif ini lebih penting dalam praktik. Jadi, siswa dituntut oleh guru untuk praktik langsung gitu secara kelompok maupun individu untuk meningkatkan pencapaian hasil belajarnya dan juga mengembangkan hubungan antara teman dan kelompok. Jadi misalkan saya menjadi guru akuntansi atau mengajar dasar-dasar akuntansi, saya lebih menekankan siswa untuk praktik secara langsung kelompok maupun individu. Nah, hal ini saya dapat langsung laksanakan atau terlaksana dengan model pembelajaran seperti ini. Jadi siswa berkelompok, lalu saya memberikan studi kasus, lebih menekankan kepada studi kasus, di mana studi kasus tersebut bisa berbeda nih antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Lalu kita berikan waktu untuk kelompok tersebut berdiskusi. Jika sudah, misalkan kelompok satu maju lalu berbicara hasil diskusi mereka. Nah, karena hal studi kasus tersebut berbeda dari kelompok satu dan kelompok lainnya, kelompok lainnya dituntut untuk mendengarkan lalu berargumen juga bagaimana pendapat mereka tentang studi kasus yang dikerjakan oleh kelompok satu. Seperti itu kurang lebih. Lalu yang ketiga ada media pembelajaran yang digunakan. Media pembelajaran ini dapat diartikan sebagai alat atau bahan yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Media pembelajaran ini berperan penting dalam memfasilitasi proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien. Dari pemilihan media pembelajaran ini, media pembelajaran satu dengan lainnya tentu berbeda penggunaannya, tergantung dari materi yang akan diajarkan atau bagaimana praktik yang akan diperlihatkan oleh guru kepada siswanya. Jadi tidak semua jenis media pembelajaran cocok digunakan untuk semua pelajaran gitu. Jadi seorang guru harus memilih media pembelajaran yang efektif dan efisien dan pasti tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan diajarkan atau materi yang akan diajarkan kepada muridnya, serta dari karakteristik siswanya. Jadi media pembelajaran ini juga berperan sangat penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi jika saya menjadi guru, media pembelajaran yang akan saya gunakan yang pertama itu yang pasti buku atau modul.
Buku atau modul ini biasanya sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun oleh guru untuk siswanya. Nah, biasanya modul ini untuk siswa kelas SD sampai SMA atau SMK dipinjamkan dari sekolah untuk siswanya. Jadi selama pembelajaran, siswa itu wajib membawa modul untuk sebagai tambahan materi. Jadi ketika guru menerangkan, siswa wajib membuka modulnya. Lalu yang kedua itu ada media audiovisual, audio dan video dan multimedia. Lalu yang ketiga ada media interaktif. Nah, media ini biasanya digunakan pada saat pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Contohnya pada bab listrik atau rangkaian listrik seri dan paralel. Siswa bisa langsung mencontohkan bagaimana merangkai rangkaian listrik atau paralel. Nah, hal tersebut didukung oleh media ini. Jadi, guru menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk menunjang bab pada materi rangkaian listrik dan paralel, contohnya. Lalu yang keempat ada media online dan e-learning. Nah, media ini termasuk dari platform pembelajaran online, seperti video pembelajaran yang ada di YouTube, atau kursus daring, lalu ada forum diskusi, terus ada juga sumber daya pembelajaran digital. Itu contohnya e-book yang ada di Google, atau juga bisa dicari di Play Store. Itu kan ada e-book yang berbayar, ada juga e-book yang gratis. Lalu ada alat peraga dan model. Alat peraga dan model ini seperti digunakan untuk manipulatif matematika. Lalu untuk alat eksperimen yang membantu siswa untuk memvisualisasikan dan memahami konsep abstrak dan kompleks melalui pengalaman yang praktis. Jadi biasanya eksperimen itu digunakan untuk mata pelajaran IPA. Lalu yang keenam ada media visualisasi data. Media pembelajaran visualisasi data ini mencangkup seperti gambar diagram, lalu grafik, lalu peta, lalu infografis yang digunakan untuk menyajikan informasi atau data dengan cara visual dan mudah untuk dipahami. Nah, contohnya itu misalkan mata pelajaran pendidikan sosial, ilmu IPS atau biasa disebut IPS. Ilmu pengetahuan sosial itu kan biasanya ada peta, lalu ada grafik juga, misalkan pembelanjaan atau masalah saham gitu. Lalu yang ketujuh ada media sosial. Nah, media pembelajaran sosial ini salah satunya platform media sosial yang dapat digunakan dalam konteks pembelajaran kolaboratif, di mana siswa dapat berinteraksi berbagai pengetahuannya, lalu berpartisipasi dalam diskusi dengan sesama siswa atau gurunya. Lalu kedelapan ini ada media cerita naratif. Nah, media cerita naratif ini itu seperti cerita dongeng atau literatur yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran tambahan oleh siswa untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu atau situasi tertentu, nilai-nilai dan konsep-konsep dalam bentuk yang menarik. Nah, biasanya media pembelajaran ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia atau sastra juga bisa, karena menarik menggugah imajinasi siswa atau kesenian gitu. Nah, dari pertama media ke 1 sampai ke 9 tadi saya sudah jelaskan. Media pembelajaran ini tidak semuanya cocok atau dapat digunakan kita sebagai guru tuh sama gitu. Jadi media pembelajaran ini harus dipilah dahulu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan oleh gurunya kepada siswanya. Jadi dalam pemilihan media pembelajaran, guru juga harus lebih selektif karena media pembelajaran mana yang bisa digunakan dalam pembelajaran mana belum tentu cocok digunakan dalam pembelajaran lainnya.
seperti itu. Baik, selesai sudah video kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.